가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game판이 바른 후둔 없이 bad vision on my mind you made a match 싹 다니 내 땜발 나 check 가방 안에 맺혀놓은 PT Wijaya Karya Tbk yang lebih dikenal dengan nama Wika merupakan salah satu perusahaan konstruksi milik negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagai BUMN, Wika terus berkomitmen untuk menghadirkan karya terbaik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Perjalanan Wika dimulai tahun 1961 ketika perusahaan ini berdiri sebagai hasil nasionalisasi perusahaan Belanda yang bergerak di bidang instalasi listrik. Seiring berjalannya waktu, Wika mengalami berbagai transformasi dan pengembangan usaha, hingga akhirnya tumbuh menjadi perusahaan konstruksi dan rekayasa terintegrasi yang memiliki reputasi kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tonggak penting dalam sejarah perusahaan terjadi pada tahun 2007 saat Wika resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, menandai langkah strategis menuju tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan profesional. Dalam lini konstruksi menjadi inti bisnis perusahaan, meliputi pembangunan gedung, infrastruktur transportasi, jalan tol, jembatan, pelabuhan, bendungan, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Selain itu, Wika juga bergerak di bidang engineering, procurement and construction atau EPC yang mencakup proyek-proyek berskala besar dan kompleks, terutama di sektor energi dan industri. Sebagai perusahaan modern, Wika menjadikan inovasi dan teknologi sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya saing. Penerapan teknologi konstruksi terkini, digitalisasi proses kerja, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul terus dilakukan untuk menjawab tantangan industri konstruksi yang semakin dinamis. Wika juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Dengan visi menjadi perusahaan EPC dan investasi terintegrasi yang unggul dan berkelanjutan, Wika terus melangkah maju menghadapi tantangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insyira Putika Dea SEMA selaku dosen pengampu manajemen strategik. Kami dari kelompok 2 manajemen strategik ingin mempresentasikan mengenai analisis SWOT dan IE Matrix PT Wijaya Karya Persero Tbk. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. PT Wijaya Karya Persero Tbk atau Wika merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan engineering. Perusahaan ini didirikan pada 11 Maret 1960 dan berkantor pusat di Jakarta sejak tahun 2007. Kegiatan usaha Wika meliputi jasa konstruksi, engineering, procurement, and construction atau EPC, industri penunjang konstruksi, energi, serta properti dan realty. Sebagai BUMN, Wika berperan penting dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis nasional seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini terkait perusahaan Wika, kami menganalisis yang pertama itu ada terkait SWOT atau SWOT. Jadi untuk SWOT sendiri itu merupakan alat analisis strategis untuk menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan. SWOT ini terdiri dari
empat hal. Yang pertama ada strength atau kekuatan internal, dan yang kedua ada weakness atau kelemahan internal, yang ketiga ada opportunities atau peluang eksternal, dan yang keempat ada threat atau ancaman eksternal. Tujuan dari analisis SWOT ini sendiri itu sebagai dasar penentuan terkait strategi perusahaan. Bisa di next slide. Baik, yang pertama ada analisis strength atau kekuatan dari perusahaan WIKA. Di sini terdapat 3 kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan WIKA. Yang pertama terdapat portofolio kontrak besar dan bisnis terdiversifikasi. Hal ini didukung proyek infrastruktur, energi, industri, dan properti. Yang kedua, PT WIKA ini memiliki transformasi operasional dan land construction. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga ada operasi inti masih kuat. Untuk margin EBITDA sendiri itu positif pada Q2 2025 meski laba bersih masih negatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya weakness atau kelemahan. Kelemahan utama perusahaan WIKA saat ini tercermin dari kinerja keuangan yang masih berada dalam tekanan. Yang pertama, perusahaan WIKA ini mencatat kerugian bersih yang cukup signifikan, yakni sebesar 1,66 triliun pada semester 1 di tahun 2025 dan meningkat menjadi 3,21 triliun hingga kuartal 3 di tahun 2025. Lalu yang kedua, penurunan pendapatan yang terjadi secara bersamaan dengan tekanan likuiditas menjadi kelemahan berikutnya. Untuk yang ketiga, perusahaan WIKA masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap proyek-proyek pemerintahan. Secara keseluruhan, kelemahan-kelemahan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan struktural, baik dari sisi efisiensi biaya, penguatan likuiditas, maupun diversifikasi sumber pendapatan agar kinerja keuangan dapat lebih berkelanjutan ke depannya. Selanjutnya, untuk selanjutnya, opportunity. Nah, perusahaan WIKA ini juga memiliki berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja ke depannya. Untuk yang pertama, permintaan terhadap pembangunan infrastruktur nasional masih tergolong tinggi. Lalu yang kedua, terdapat peluang ekspansi pada segmen non-konstruksi yang semakin menjanjikan. Untuk yang ketiga, pasar swasta dan kolaborasi internasional menjadi peluang penting yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut secara optimal, perusahaan memiliki kesempatan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, memperluas sumber pendapatan, serta memperkuat posisi strategisnya di industri. Baik, selanjutnya adalah threats, yaitu ancaman. Pada perusahaan WIKA ini terdapat beberapa ancaman. Yang pertama yaitu persaingan industri ketat, di mana banyak pemain besar menekan tender dan margin laba. Kemudian yang kedua, terdapat ketidakpastian ekonomi dan kenaikan biaya. Terjadi fluktuasi ekonomi yang meningkatkan biaya serta material dan proyek. Dan yang ketiga adalah risiko kebijakan dan pendanaan pemerintah, di mana perubahan regulasi dapat mengganggu pipeline proyek pada perusahaan WIKA ini. Di next. Selanjutnya, analisis menggunakan konsep IE matrix, yaitu konsep IE matrix digunakan untuk menentukan posisi strategis perusahaan berdasarkan IFE atau Internal Factor Evaluation, yaitu kekuatan dan kelemahan internal, di mana setiap faktor diberi bobot rating lalu dihitung oleh skor totalnya. Skor rendah yang kurang dari 2,0 atau 2, maka kondisi internal lemah. Untuk skor sedang antara 2 hingga 2,99.
terbilang kondisi internal cukup. Dan skor tinggi lebih dari sama dengan 3, di mana kondisi internal kuat. Dan yang selanjutnya ada EFE, yaitu External Factor Evaluation, di mana penjelasan melalui peluang dan ancaman eksternal. Penilaian dilakukan dengan mengukur kemampuan perusahaan merespon lingkungan eksternal. Untuk metode pengukuran sama dengan IFE, di mana menggunakan metode scoring. Untuk skor yang rendah berarti kurang dari 2, yang berarti respon terhadap lingkungan kurang baik. Kemudian untuk skor sedang 2 hingga 2,99, maka respon cukup baik. Dan yang terakhir yaitu skor tertinggi, yaitu lebih dari sama dengan 3, maka respon sangat baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah posisi IE metrik Wika. Di situ ada gambar yang sudah terlihat jelas kalau Wika ada di untuk EFE-nya di 2,5 dan untuk IFE di 2,3. Jadi hasil penilaian faktor internal IFE 2,3 dan faktor internal atau EFE 2,5 berada pada self-hold and maintain dalam IE metrik. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan yang peluang pada tingkat sedang, sehingga strategi yang tepat adalah mempertahankan kinerja inti sambil mencari peluang pertumbuhan secara selektif. Next slide. Lalu interpretasi strategi dan rekomendasi strategi. Di sini interpretasi strategi berdasarkan hasil IFE dan EFE. Wika berada pada sel W atau 5, hold and maintain, artinya perusahaan perlu mempertahankan posisi bisnis saat ini sambil tetap mencari peluang pertumbuhan yang selektif melalui efisiensi dan diversifikasi. Terus interpretasi strategi, yang pertama ada grow and build di area segmen tumbuh seperti energi dan properti. Yang kedua ada improve core business lewat efisiensi biaya dan inovasi teknologi. Dan yang terakhir diversifikasi pasar dan produk untuk menangkap peluang baru. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.